Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat madrasah, salam chemistry untuk Anda semua. Kita berjumpa kembali dalam video presentasi pembelajaran kimia. Dan kali ini kita akan membahas tentang daya tahan larutan penyangga. Sahabat madrasah, sebagaimana yang telah kita ketahui bersama bahwa larutan penyangga itu adalah larutan yang mampu mempertahankan pH-nya meskipun ke dalamnya ditambah sedikit asam, sedikit basa, atau diencerkan. Nah, bagaimana larutan penyangga mempertahankan pH-nya? Misalnya, kita mempunyai larutan penyangga yang di dalamnya mengandung CH3COOH dan CH3COOK. Kedua senyawa tersebut berada dalam keadaan setimbang di dalam larutan penyangga. Kesetimbangannya adalah CH3COOH setimbang dengan CH3COO- ditambah H+. Jika ke dalam larutan penyangga itu ditambah asam, maka asam yang ditambahkan akan bereaksi dengan komponen basa dari larutan penyangga. Nah, yang mana yang menjadi komponen basa? Kita ketahui bahwa CH3COOH ini adalah asam lemah dan CH3COO- adalah basa konjugasi. Maka, ketika ditambah asam itu akan bereaksi dengan basa dalam larutan penyangga, yaitu CH3COO-. Nah, karena CH3COO- bereaksi membentuk molekul CH3COOH, maka kesetimbangan bergeser ke arah kiri. Ini juga sesuai dengan azas Lekatelir dalam pembahasan bab kesetimbangan kimia yang telah kita pelajari. Jika kita mempunyai kesetimbangan seperti ini, kemudian ke dalamnya kita tambah H+, maka kesetimbangan itu akan bergeser ke arah kiri. Lalu bagaimana jika yang ditambahkan adalah basa? Jika yang ditambahkan adalah basa, maka basa itu akan bereaksi dengan komponen asam dalam larutan penyangga. Dalam hal ini, komponen asamnya adalah asam CH3COOH. Maka, ion OH- akan bereaksi dengan CH3COOH membentuk CH3COO-. Nah, ini menyebabkan kesetimbangan akan bergeser ke arah kanan. Mekanisme pergeseran kesetimbangan dalam larutan penyangga ini yang menyebabkan larutan penyangga mampu mempertahankan pH larutannya meskipun ditambah H+ ataupun ditambah OH-. Lalu bagaimana dengan penyangga basa? Misalkan penyangga basa yang terdiri dari NH3 dan NH4+. Maka ketika ditambahkan asam, ion H+ akan bereaksi dengan komponen basanya. Nah, yang bertindak sebagai basa dalam larutan penyangga ini adalah NH3. Maka ion H+ akan bereaksi dengan NH3. Kalau ditambah basa, maka basa akan bereaksi dengan komponen asam. Nah, yang bertindak sebagai asam adalah NH4+ sebagai asam konjugasi dari NH3. Nah, demikian. Kesimpulannya adalah, jika ke dalam larutan penyangga itu ditambah asam, maka asam itu akan bereaksi dengan komponen basa dari larutan penyangga. Dan sebaliknya, jika ke dalam larutan penyangga ditambah basa, maka basa itu akan bereaksi dengan komponen asam dari larutan penyangga tersebut. Nah, demikian sahabat madrasah. Misalnya, saya mempunyai larutan penyangga yang di dalamnya terdapat CH3COH dan CH3COONA.
kemudian saya tambah HCl. Apa yang akan terjadi dalam kesetimbangan penyangganya? Nah, kita ketahui CH3COH adalah asam lemah. Dan CH3COONA adalah basa konjugasinya. Kalau ke dalamnya ditambah HCl, nah HCl ini sifatnya adalah asam. Maka pasti akan bereaksi dengan basa. Mana yang bersifat basa dalam larutan penyangga? CH3COO-. Maka H+ itu akan bereaksi dengan CH3COO-. Nanti, begitu selesai reaksi, maka larutan penyangga itu CH3COOH akan bertambah karena terjadi reaksi penambahan CH3COH di sini. Sementara CH3COO- akan berkurang karena bereaksi dengan ion H+. Bagaimana dengan contoh kedua ini? Misalnya, ada HCN dengan KCN membentuk larutan penyangga. Kemudian ke dalamnya saya tambah KOH. Kita tinggal melakukan analisis. HCN itu adalah asam lemah, KCN adalah basa konjugasinya. Ketika saya tambahkan KOH, KOH itu bersifat basa. Pasti nanti akan bereaksi dengan asam. Siapa yang bertindak sebagai asam dalam larutan penyangga ini? HCN. Maka KOH pasti bereaksi dengan HCN membentuk KCN dan H2O. Sehingga nanti HCN itu dalam larutan penyangga akan berkurang karena membentuk KCN. Sehingga KCN-nya akan bertambah sesuai dengan reaksi ini. Nah, demikian. Sebagai contoh konkret perhitungannya, misalkan kita mempunyai larutan penyangga yang dibuat dari NH3 0,1 molar dan NH4Cl 0,1 molar. Kb-nya 1 kali 10 pangkat min 5. Berapa pH larutan penyangga itu? Dan berapa pH kalau ditambahkan 1 ml HCl 0,1 molar? Kemudian berapa pH larutan jika ke dalamnya ditambah 1 ml NaOH 0,1 molar? Kita coba bahas satu-satu. Yang pertama, berapa pH larutan penyangga itu? Langkah pertama kita harus menganalisis larutan penyangganya bersifat penyangga asam atau penyangga basa. Nah, kita perhatikan. Komponennya adalah NH3 sebagai basa lemah dan NH4Cl sebagai asam konjugasinya. Maka, larutan penyangga itu bersifat basa. Kita tinggal tentukan berapa mol basanya dan mol asam konjugasi. Mol NH3 bisa kita hitung dari molaritas dikali volume. 0,1 molar kali 100 ml, 10 milimol karena ini satuannya mililiter. Kemudian NH4Cl 100 ml kali 0,1 molar, maka 10 milimol juga. Karena ini penyangga basa, maka nanti akan melepaskan ion OH-. Nah, ion OH-nya sebesar Kb kali mol basa lemahnya per mol asam konjugasi. Nah, basa lemahnya adalah NH3, tinggal kita masukkan 10 milimol dan konjugasinya adalah NH4+. Karena jumlah NH4 dalam NH4Cl ini 1 banding 1, maka NH4+ sama dengan 10 milimol juga. Nah, tinggal kita masukkan 10 per 10 hasilnya 1, maka OH-nya 1 kali 10 pangkat min 5. Karena ini OH-, maka kita peroleh POH-nya 5. Berarti pH-nya adalah 14 dikurang 5 sama dengan 9. Nah, pH larutan penyangga itu 9. Kemudian bagaimana kalau ke dalamnya kita tetesi 1 ml HCl 0,1 molar? Nah,
HCl itu adalah asam. Maka pasti nanti akan bereaksi dengan basa. Nah, basa dalam larutan penyangga yang kita punya adalah NH3, basa lemah. Nah, kita tinggal mereaksikan. Berarti NH3 bereaksi dengan H+, menjadi NH4+. Mula-mula NH3-nya 10 milimol. Kemudian ada H+ sebanyak 0,1 milimol yang ditambahkan, yaitu 1 ml dikali 0,1 molar. Jadi 0,1 milimol. Nah, sehingga bereaksi perbandingannya 1:1:1, maka ini bereaksi 0,1 milimol. Ini bereaksi 0,1 milimol. Ini bereaksi 0,1 milimol. Di akhir reaksi NH3 ada 9,9 milimol dan terbentuk NH4 baru 0,1 milimol. Maka sekarang di dalam larutan penyangga kita NH3-nya tinggal 9,9 milimol dan NH4 plusnya tadinya 10 ketambahan 0,1 milimol menjadi 10,1 milimol. Nah, berapa pH-nya? OH-nya berarti tinggal kita masukkan. NH3-nya 9,9 dan NH4 plusnya 10,1. Diperolehlah OH-nya sekian, maka POH-nya 5 min log 0,98. Nah, kita tinggal mencari log 9,8 berapa. Maka nanti diperoleh POH-nya 5,01. Nah, pH-nya 14 tinggal dikurang 5, sekian. Ini dibulatkan saja yang ini. Maka ketemu 8,99. Nah, perhatikan tadi pH-nya 9. Setelah ditambah HCl, pH-nya 8,99. Relatif tidak berubah. Nah, bagaimana kalau ditambah 1 ml NaOH 0,1 molar? NaOH itu sifatnya adalah basa, maka pasti akan bereaksi dengan asam. Nah, komponen asam dalam penyangga kita adalah NH4Cl-nya. Sehingga reaksinya NH4+ bereaksi dengan OH- yang berasal dari NaOH membentuk NH3 dan H2O. Nah, sehingga mula-mula tadinya NH4+-nya 10, kemudian OH- dari NaOH 0,1 molar, maka yang bereaksi 0,1 milimol, 0,1 milimol, 0,1 milimol. Di akhir reaksi NH3 9,9 milimol, 10 dikurangi 0,1 dan terbentuk NH3 baru 0,1 milimol. Maka ini NH3 menjadi 10,1 milimol dan NH4+ tinggal 9,9 milimol. Nah, sekarang tinggal kita masukkan NH3-nya 10,1 dan NH4+-nya 9,9. Maka ketemulah OH- 1,0202 kali 10 pangkat min 5. POH-nya 4,99, maka pH-nya 9,01. Nah, sekali lagi diperhatikan pH relatif tidak berubah ketika ke dalam larutan penyangga ditambah asam maupun ditambah basa. Nah, sahabat madrasah, tapi yang ditambahkan tidak boleh melebihi kemampuan larutan penyangga itu dalam mempertahankan pH. Kalau yang ditambahkan asamnya terlalu banyak atau basanya yang ditambahkan terlalu banyak, maka pH itu tetap tidak akan mampu untuk mempertahankan perubahan pH. Nah, demikian. Silahkan dicoba 2 latihan soal berikut ini.
buka kembali literatur yang Anda miliki tentang penentuan pH larutan penyangga. Mudah-mudahan Anda tidak mengalami kesulitan dalam mempelajari pokok bahasan ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.